Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Firman Tuhan terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersandar pada firman-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Engkau kehendaki kami dapat mengerti, karena kami mau hidup di dalamnya untuk memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5, firman Tuhan berbunyi, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah taat pada Tuhan, peduli pada sesama. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini adalah sebuah ungkapan perasaan Paulus yang dalam kepada jemaat di Korintus. Apa yang melatar belakangi surat ini ditulis Bapak Ibu? Yaitu karena jemaat di Yerusalem, mereka di sana sangat menderita. Mereka di sana sangat miskin. Dan oleh karena penderitaan dan kemiskinan inilah Paulus menaruh perhatian kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Dan ketika Paulus menaruh perhatian kepada jemaat di Yerusalem, maka dia menyurati jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang kaya dalam banyak hal. Maka curhatan hati Paulus melalui suratnya yang kedua dan yang kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini adalah sebuah ungkapan perasaan untuk jemaat di Korintus agar mereka dapat membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah taat pada Tuhan, peduli pada sesama. Inilah satu cara hidup yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus sebagai orang yang taat pada Tuhan, pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, pribadi yang menaruh perhatian penuh pada Tuhan, tetapi juga dia tidak lupa pada sesamanya. Dia menaruh perhatian pada sesamanya, pada orang-orang yang ada di Yerusalem. Jemaat di sana sangat menderita dan Paulus sangat mengasihi mereka. Sehingga dia berharap kepada jemaat yang ada di Korintus untuk membantu apa yang bisa mereka berikan supaya jemaat yang ada di Yerusalem dapat tertolong. Bapak Ibu yang terkasih, contoh yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah jemaat yang ada di Makedonia.
Jemaat yang ada di Makedonia, mereka sangat patuh di dalam memberi. Dasar dari pemberian mereka adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Yesus Kristus yang telah diterima. Kasih Allah yang tidak memandang siapa kita yang berdosa ini, tetapi Dia memberikan dirinya, hidupnya kepada kita demi menyelamatkan kita. Itulah kasih karunia Allah yang menjadi dasar bagi orang-orang yang ada di Makedonia untuk menolong sesamanya. Paulus memakai jemaat di Makedonia sebagai contoh kepada orang-orang yang ada di Korintus, supaya mereka juga tergerak oleh belas kasihan, oleh kasih karunia Allah. Mereka dapat membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan ini mari kita lihat bagaimana cara jemaat Makedonia ini memberi. Yang pertama adalah mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Itulah yang kita baca di dalam ayat 3. Meskipun mereka orang miskin, bukan orang kaya, namun mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Ini adalah teladan atau cara hidup orang-orang yang taat pada Tuhan dan peduli pada sesama. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Dan itulah orang-orang Makedonia. Cara yang kedua adalah mereka memberi dengan sukarela. Seperti yang kita baca di dalam ayat 4. Kesukaan mereka adalah memberi. Kerelaan mereka adalah memberi. Dan inilah ketaatan pada Tuhan dan peduli pada sesama. Ketika mereka menaruh perhatian pada Allah, pada Tuhan, maka tentunya mereka juga akan menaruh perhatian pada sesama dengan sukarela. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 5 kita melihat bahwa mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Yang diminta dari orang-orang Makedonia mungkin jumlahnya 2, tetapi mereka memberi jumlahnya 3. Mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Ternyata ketaatan kepada Tuhan ini menjadi dasar kehidupan rohani orang-orang di Makedonia. Sehingga ketika mereka menaruh perhatian pada orang-orang yang ada di Yerusalem atau siapa saja yang membutuhkan, mereka memberi lebih dari yang diharapkan. Dan yang keempat, mereka memberi diri. Ini bagian yang paling dasar dalam iman kita. Ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tentunya kita izinkan Tuhan untuk menentukan tindakan kita. Maka tentunya ketaatan kita kepada Tuhan itu sama dengan kepedulian kita kepada sesama. Maka Bapak Ibu yang terkasih, melalui renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo saat ini, saya mengajak kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita selama kita ada, selama kita hidup. Bahwasanya ketaatan kita kepada Tuhan harus seimbang dengan kepedulian kita kepada sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada cara hidup seperti inilah teladan Kristus yang telah mati di kayu salib, teladan Paulus dalam ketaatannya kepada Allah, teladan hidup orang-orang yang ada di Makedonia. Maka sebagai jemaat GKI Kelasi Solo, mari kita taat pada Tuhan dan peduli pada sesama, agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur atas makanan rohani yang menguatkan iman kami. Kami mau hidup di dalam anugerah-Mu.
Kami berdoa untuk penata layanan GKI Klasi Solo. Dalam jemaat-jemaatnya biarlah Tuhan selalu menyertai dan menolong. Sehingga pertumbuhan iman, ketaatan kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama semakin hari semakin bertambah agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.